Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dengan cara digendong, seorang pendaki perempuan dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Mobil rombongan pengantar jamaah calon haji asal Bulukumba menabrak pembatas jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Goa. Libur panjang Hari Raya Waisak, ribuan pengunjung memadati wisata alam air terjun Bantimurung di Kabupaten Maros. Seorang pendaki perempuan dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Evakuasi berlangsung dramatis karena pendaki perempuan harus digendong secara bergantian oleh tim SAR menuruni gunung dengan cuaca ekstrim. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki perempuan usai melakukan pendakian di Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa pada Jumat sore. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tim SAR gabungan harus menggendong korban hingga sampai di kaki gunung dengan waktu tempuh 8 jam perjalanan. Sebelum dievakuasi, korban mendaki bersama 9 rekannya pada Kamis 23 Mei 2024. Di tengah perjalanan, tepatnya di pos 9, korban mengalami cedera engkel karena terkilir saat menyusuri gunung. Tim SAR gabungan melakukan perjalanan selama 4 jam untuk sampai di titik lokasi korban. Selanjutnya, korban dan 9 rekannya dievakuasi ke pos registrasi dan berhasil tiba Jumat sore. Melaporkan bahwa 10 survival berangkat ke Gunung Bawakaraeng dan satu orangnya atas nama Elisa umur 23 tahun mengalami cedera tribal pada kaki kanan dan sehingga tidak bisa berjalan dan memerlukan evakuasi. Dan pada saat itu pukul 22.00 tim dari Kansar Makassar bersama tim SAR gabungan potensi-potensi yang ada di Makassar menuju ke lokasi dengan perjalanan 3 jam 20 menit. Dan sesampai di sana langsung melakukan evakuasi menuju ke tempat evakuasi itu di pos 9 dengan Usai dilakukan evakuasi, korban dan 9 rekannya dibawa ke rumah warga yang lokasinya tidak jauh dari pos registrasi untuk dilakukan perawatan. Sementara operasi SAR dinyatakan ditutup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pekerja di Kabupaten Maros tewas seketika usai terjatuh dari jembatan setinggi 20 meter. Diduga tali tambang yang digunakan korban untuk mengerjakan proyek jembatan tersebut tiba-tiba terputus. Pria berusia 33 tahun ini tewas seketika di lokasi kejadian usai terjatuh dari sebuah jembatan di Kecamatan Tompobolu, Kabupaten Maros pada Jumat lalu. Korban diketahui tengah mengerjakan sebuah proyek jembatan itu terjatuh dari ketinggian sekitar 20 meter. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga korban terjatuh karena tali tambang yang dipegangnya tiba-tiba terputus. Terkait adanya pekerja jembatan yang jatuh dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Adapun identitas korban yaitu atas nama Sofian umur 33 tahun. Korban terjatuh di atas jembatan Patiro. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Kabupaten Goa untuk diserahkan ke keluarga dan dimakamkan. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Jasad seorang petani ditemukan tergeletak di sawah Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidrap. Korban diduga keracunan karena menghirup udara yang bercampur pestisida saat menyemprot lahan pertanian miliknya. Jasad seorang petani, Nahang, 38 tahun, ditemukan terbujur kaku di sawah di Desa Cenrana, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap Jumat lalu. Di punggung petani itu masih terpasang tangki semprot yang digunakan petani tersebut menyemprot pestisida di areal persawahannya. Korban diduga sempat menghirup udara yang bercampur pestisida. Petani tersebut saat menyemprot menggunakan racun hama tanaman di sawahnya tidak mengenakan alat pelindung seperti masker. Pak Lanahang ini pagi-pagi ke sawah untuk melaksanakan penyemprotan di sawahnya menggunakan pestisida
Setelah dari sawahnya sudah mau kembali ke rumahnya, tapi belum sampai di kendaraannya di motor diparkir karena agak jauh jalanan yang sampai kendaraan di situ motor ke sawahnya. Jadi beliau sudah pulang, belum sampai di motornya, beliau terjatuh di situ dan meninggal dunia. Dan itu alat yang dipakai masih disandang, dan di tangannya itu ada racun yang dipakai masih dipegang, dan pada saat warga menemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Cenrana untuk dimakamkan. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Seorang pria di Kota Parepare ditangkap polisi setelah meludahi dan diduga akan memukul ibu kandungnya. Terduga pelaku diduga dalam pengaruh alkohol usai menggelar pesta minuman keras. Aparat Polsek Ujung Kota Parepare menangkap laki-laki bernama Iqbal dari rumahnya di kawasan Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapade. Pria berusia 31 tahun ini dilaporkan ke polisi oleh ibu kandungnya lantaran melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Iqbal dan ibunya yang bernama Mimi awalnya terlibat adu mulut. Adu mulut berujung sang anak meludahi ibu kandungnya. Tak hanya meludahi, terduga pelaku juga diduga akan melakukan pemukulan dan mengusir orang tuanya keluar dari rumah. Tindakan emosional tersebut terjadi lantaran terduga pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Oknum laki-laki ini telah meminum suatu minuman keras yang berupa tuak yang mengakibatkan dia sudah mabuk. Jadi laporan dari masyarakat bahwa telah melakukan suatu keributan. Hanya permintaan dari masyarakat, kami menuju TKP dan mengamankan laki-laki tersebut, dan sekarang ini sudah diamankan di Polsek Ujung. Terduga pelaku kini ditahan dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Mapolsek Ujung. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Terlibat tawuran di dalam kampus, puluhan mahasiswa di Kota Makassar ditangkap polisi. Selain itu, senjata tajam berbagai jenis juga turut disita polisi. 33 mahasiswa ditangkap Polrestabes Makassar usai terlibat bentrok antar fakultas di salah satu kampus negeri Jumat lalu. Kedua fakultas yang terlibat bentrok yakni antara Fakultas Bahasa dengan Fakultas Teknik. Selain menangkap puluhan mahasiswa, polisi juga menyita puluhan senjata tajam berbagai jenis. Bentrokan terjadi dikarenakan adanya ketersinggungan. Selain adanya dendam lama, kedua fakultas ini menggeber motor menjadi salah satu pemicu utama. Hingga tawuran dua kelompok pun tak terhindarkan. Polres dan Polsek Tamalate mendatangi TKP, kemudian didapati bahwa ada yang sedang melakukan saling serang, baik dengan batu maupun kayu. Kemudian kita amankan sejumlah 33 orang yang berstatus mahasiswa. Di antaranya ada 2 orang yang membawa busur, ya, dengan katapelnya 2 buah. Kemudian anak busurnya ada 8 yang ada di Perang Tambun dari UNM, ya, dari Fakultas Bahasa dan juga Fakultas Teknik. Kalau untuk sementara, dugaan sementara pemicunya seperti apa? Nah, informasi dari mereka sendiri kita lakukan wawancara bahwa pada awalnya mereka mendengar ada geber-geber motor di depan mereka. Kemudian tersinggung dan terjadi saling serang.